Nikola Tesla lahir saat badai petir, awal yang pas untuk seorang pria yang akan mengubah dunia dengan listrik. Tanggalnya adalah 10 Juli 1856 di sebuah desa kecil bernama Smiljan yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Austria tetapi kini berada di Kroasia modern. Ayahnya, Milutin Tesla, adalah seorang pendeta Ortodoks Serbia yang ingin Nikola mengikuti jejaknya. Ibunya, Duka Mandic, adalah wanita yang sangat inventif. Dia tidak bisa membaca, tetapi dia bisa membuat peralatan rumah tangga dan peralatan mekanik yang menakjubkan dari ingatannya. Cukup jelas dari mana Nikola mendapatkan bakat luar biasa untuk penemuan dan visualisasi. Dia mewarisi semangat kreatif ibunya dan pikiran yang melihat kemungkinan dimanapun dia melihat. Sejak usia sangat muda, Tesla menunjukkan pikiran yang menakjubkan. Dia memiliki apa yang kita sebut memori fotografis, mampu menghafal seluruh buku, dan memvisualisasikan penemuan kompleks di kepalanya, hingga detail terkecil. Dia tidak perlu menggambar cetak biru, dia membangunnya dengan sempurna dalam imajinasinya terlebih dahulu. Kemampuan mental yang luar biasa ini memungkinkannya melakukan eksperimen sepenuhnya dalam pikirannya, menemukan cacat dan membuat perbaikan sebelum menyentuh satupun alat. Pendidikan awalnya menunjukkan kecemerlangannya, terutama dalam matematika dan fisika. Dia bisa melakukan masalah kalkulus kompleks di kepalanya, yang sering membuat gurunya berpikir dia curang. Itu bukan curang, otaknya hanya bekerja secara berbeda, beroperasi pada tingkat yang sedikit orang bisa pahami. Jalannya untuk menjadi seorang insinyur dimulai di Politeknik Austria di Graz, Austria, pada tahun 1875. Dia adalah siswa bintang, tidak pernah melewatkan kuliah dan mendapatkan nilai tertinggi yang mungkin. Dia menjadi terobsesi dengan prinsip-prinsip listrik. Disinilah dia pertama kali menemukan dinamo arus searah, atau DC, sejenis generator listrik. Saat melihatnya bekerja, dia memperhatikan percikan api yang dihasilkan oleh komutatornya, bagian yang dia anggap tidak efisien dan cacat. Dia menyarankan kepada profesornya bahwa motor tanpa komponen ini dapat dibangun, mungkin yang berjalan dengan jenis arus yang berbeda. Profesornya menolak ide itu sebagai tidak mungkin, tetapi benih arus bolak-balik atau AC telah ditanam di benak brilian Tesla. Sayangnya, pendidikan formal Tesla mengalami hambatan. Setelah ayahnya meninggal, dia meninggalkan universitas di tahun ketiganya dan tidak pernah lulus. Meskipun ada kemunduran ini, hasratnya untuk penemuan tidak berhenti. Dia pindah ke Budapest pada tahun 1881 untuk bekerja di perusahaan telegraf. Di sanalah, saat berjalan melalui taman kota dengan seorang teman, solusi untuk masalah motor AC datang kepadanya dalam kilatan jenius. Dia melihat sejelas siang medan magnet berputar, prinsip yang akan menggerakkan motor induksi revolusionernya. Dia menggambar desain di pasir dengan tongkat, gambar sederhana yang akan segera menerangi seluruh planet. Bayangkan itu, ide untuk jaringan listrik modern kita dimulai di sana. Dengan ide-ide terobosannya tentang arus bolak-balik yang berputar di kepalanya, Tesla tahu dia harus berada di pusat kegiatan. Pada tahun 1884, dia membuat keputusan yang mengubah hidup untuk pindah ke Amerika Serikat. Dia tiba di New York City hanya dengan 4 sen di sakunya, sebuah buku puisinya sendiri, dan surat rekomendasi untuk penemu paling terkenal di zamannya, Thomas Edison. Surat itu, dari salah satu rekan Edison di Eropa, hanya mengatakan, "Edison yang terhormat, saya tahu 2 orang hebat dan Anda adalah salah satunya. Yang lainnya adalah pemuda ini." Edison, yang dikenal sebagai penyihir Menlo Park, sudah terkenal dengan penemuan praktisnya terutama bola lampu. Tesla segera mulai bekerja untuk Edison Machine Works. Edison adalah ahli arus searah atau DC, sistem yang dia gunakan untuk menyalakan bola lampu pijarnya di area kecil New York City. DC adalah konsep sederhana listrik mengalir dalam satu arah, seperti air di pipa. Ini bekerja dengan baik pada jarak pendek, tetapi kehilangan banyak daya pada jarak jauh. Tesla, dengan pikirannya yang brilian, dengan cepat mengesankan Edison dengan keterampilan dan etos kerjanya. Dia ditugaskan untuk meningkatkan desain generator DC Edison, yang dikenal tidak efisien dan sering rusak. Edison melihat bakat Tesla, tetapi sangat berkomitmen pada caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Perpisahan terkenal antara kedua penemu tersebut berasal dari perselisihan mengenai generator-generator ini. Edison diduga menawarkan Tesla sejumlah besar $50.000, jumlah uang yang sangat besar saat itu,
jika dia bisa menyelesaikan masalah dengan dinamo DC. Tesla bekerja tanpa lelah selama berbulan-bulan dan membuat perbaikan signifikan yang menghemat banyak uang perusahaan Edison dan membuat sistem lebih andal. Ketika Tesla pergi untuk mengambil hadiah yang dijanjikan, Edison konon menertawakannya, mengatakan, "Tesla, Anda tidak mengerti humor Amerika kami. Apakah itu lelukon atau janji yang dilanggar?" Insiden itu menghancurkan kepercayaan Tesla. Dia mengundurkan diri tak lama setelah itu, menyadari visinya untuk masa depan listrik secara fundamental berbeda dari Edison. Konflik ini lebih dari sekadar uang. Itu adalah ketidaksepakatan fundamental tentang masa depan listrik. Edison adalah penemu praktis yang berfokus pada produk yang dapat dipasarkan menggunakan DC, sistem yang telah dia investasikan segalanya. Tesla adalah seorang visioner, seorang fisikawan yang melihat potensi superior dari arus bolak-balik, atau AC. Listrik IC dapat mengubah arah, atau bolak-balik, berkali-kali per detik. Properti ini memungkinkan tegangannya mudah dinaikkan atau diturunkan menggunakan transformator. Ini berarti daya AC dapat dikirim secara efisien lebih dari ratusan mil dengan sedikit kehilangan daya, sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukan DC. Tesla tahu AC adalah kunci untuk memberi daya tidak hanya pada satu blok kota, tetapi seluruh dunia. Setelah meninggalkan Edison, Tesla mendapati dirinya menggali parit untuk waktu yang singkat demi bertahan hidup. Tetapi pikiran seperti miliknya tidak bisa ditahan lama. Dia menemukan penyandang dana baru yang percaya pada visinya untuk arus bolak-balik. Ini menjadi panggung untuk salah satu pertempuran teknologi paling signifikan dalam sejarah perang arus. Di satu sisi adalah Edison, mempertahankan kerajaan DC-nya. Di sisi lain adalah Tesla, memperjuangkan sistem AC-nya yang lebih efisien dan kuat. George Westinghouse, seorang industrialis dan penemu itu sendiri, melihat potensi besar dalam karya Tesla. Dia membeli paten Tesla untuk motor AC dan transformator dan mempekerjakannya, menyediakan sumber daya untuk menantang dominasi Edison secara langsung. Inti dari sistem Tesla adalah motor induksi AC revolusionernya, sebuah perangkat dengan kesederhanaan dan kekuatan yang elegan. Tidak seperti motor DC, yang membutuhkan perawatan konstan untuk sikatnya yang memercik, motor Tesla tidak memiliki bagian seperti itu. Itu bekerja menggunakan prinsip medan magnet berputar, yang pertama kali dia bayangkan di taman di Budapest itu. Motor ini tahan lama, andal, dan sangat cocok untuk aplikasi industri. Itu adalah bagian yang hilang dari teka-teki yang membuat sistem IC skala besar praktis. Dengan kekuatan manufaktur Westinghouse di belakangnya, motor induksi AC siap untuk menggerakkan revolusi industri baru. Itu adalah pengubah permainan, dan Edison mengetahuinya. Perang arus semakin intens. Edison mencoba melindungi bisnis DC-nya, meluncurkan kampanye publik untuk mendiskreditkan IC, mengklaim itu berbahaya dan mematikan. Dia dan rekan-rekannya secara publik menyetrum hewan, termasuk seekor gajah, menggunakan listrik IC untuk menakut-nakuti orang. Mereka mencoba mengaitkan arus bolak-balik dengan kursi listrik yang baru ditemukan. Tapi sains dan ekonomi berada di pihak Tesla. Pada tahun 1893, pameran Columbia Dunia di Chicago memberi Tesla dan Westinghouse kesempatan emas. Mereka memenangkan kontrak untuk menerangi pameran, menciptakan kota cahaya yang mempesona yang sepenuhnya ditenagai oleh sistem AC mereka. Itu adalah demonstrasi spektakuler yang membuktikan AC aman, andal, dan merupakan jalan masa depan. Kemenangan utama untuk AC datang dengan proyek tenaga air terjun Niagara. Tantangannya adalah memanfaatkan kekuatan besar air terjun dan mentransmisikannya jarak jauh. Setelah banyak perdebatan, komisi yang bertanggung jawab memilih sistem AC Tesla. Pada tahun 1896, ketika saklar dinyalakan, tenaga hidroelektrik dari air terjun Niagara mulai mengalir ke kota Buffalo, New York, lebih dari 20 mil jauhnya. Ini adalah pencapaian monumental, membuktikan bahwa IC dapat menyediakan daya bersih dan melimpah dalam skala besar. Itu menandai berakhirnya perang arus dan awal zaman listrik modern. Dunia tempat kita hidup hari ini, dengan jaringan listrik yang membentang di seluruh benua, dibangun di atas fondasi yang diletakkan Tesla di air terjun Niagara. Di luar kemenangannya dalam perang arus, pikiran Tesla tidak pernah berhenti bekerja. Dia adalah seorang visioner sejati yang memimpikan dunia yang terhubung oleh energi nirkabel. Salah satu penemuannya yang paling terkenal dan spektakuler adalah kumparan Tesla.
yang dibuat sekitar tahun 1891. Perangkat ini adalah sirkuit transformator resonansi listrik yang dapat menghasilkan listrik arus bolak-balik bertegangan tinggi, berarus rendah, berfrekuensi tinggi. Ketika Anda melihat pameran Museum Sains dengan kumparan yang mengeluarkan kilatan petir dramatis, Anda sedang melihat kumparan Tesla. Bagi Tesla, itu lebih dari sekadar pertunjukan sulap. Itu adalah alat penting dalam eksperimennya dengan pencahayaan nirkabel, sinar X, dan yang paling penting, transmisi daya dan informasi nirkabel di seluruh dunia. Kontribusinya secara harfiah ada di sekitar kita. Setiap kali Anda mencolokkan alat ke stop kontak, Anda memanfaatkan sistem daya AC yang dirancang Tesla. Motor listrik di penyedot debu, blender, dan perkakas listrik Anda adalah keturunan langsung dari motor induksi AC-nya. Karyanya tentang gelombang radio juga sangat inovatif. Meskipun Guglielmo Marconi sering dikreditkan sebagai penemu radio, Mahkamah Agung AS kemudian memutuskan bahwa banyak paten kunci Marconi bergantung pada karya Tesla sebelumnya. Tesla membayangkan sistem nirkabel dunia yang tidak hanya akan mengirimkan pesan, tetapi juga gambar, data, dan energi ke titik manapun di planet ini. Itu adalah ide yang jauh melampaui zamannya, sehingga terdengar sangat mirip dengan internet dan komunikasi nirkabel yang kita gunakan setiap hari. Sebagai pengakuan atas kontribusinya yang besar terhadap fisika dan teknik, komunitas ilmiah memberinya kehormatan abadi. Satuan standar kerapatan fluks magnetik atau kekuatan medan magnet dinamakan Tesla, simbol T. Ini adalah hal yang sangat besar dalam dunia sains. Ini menempatkannya dalam liga yang sama dengan raksasa lain seperti Isaac Newton, Newton untuk gaya, dan Alessandro Volta, volt untuk potensial listrik. Ketika rumah sakit menggunakan mesin MRI yang kuat untuk melihat bagian dalam tubuh manusia, kekuatan magnetnya diukur dalam Tesla. Ini adalah penghargaan yang pas untuk seorang pria yang merupakan ahli elektromagnetisme dan melihat kekuatan tak terlihatnya sebagai kunci masa depan. Meskipun jenius, kehidupan Tesla di kemudian hari ditandai dengan kesulitan keuangan dan ketidakjelasan. Dia meninggal sendirian di kamar hotel New York pada tahun 1943. Selama bertahun-tahun, saingannya Edison dikenang sebagai penemu Amerika yang hebat, sementara Tesla sering diabaikan. Tetapi hari ini, kita mengenalinya sebagai apa adanya, seorang visioner sejati yang memberi dunia beberapa teknologi terpentingnya. Dia bukan hanya seorang penemu, dia adalah seorang futuris yang membayangkan dunia tempat kita hidup sekarang. Dari jaringan listrik kita hingga teknologi nirkabel, warisan Nikola Tesla tidak hanya ada dalam satuan pengukuran atau buku sejarah. Itu ada dalam kabel yang berdengung dan layar yang bersinar yang mendefinisikan peradaban modern. Dia pantas dikenang sebagai salah satu pemikir ilmiah terbesar dalam sejarah.